Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu kemarin tentang bangun ruang sisi lengkung. Minggu kemarin kita telah belajar tentang tabung, dan hari ini kita akan belajar tentang kerucut dan bola. Nah, ini akan kita pelajari pada hari ini tentang kerucut dan bola. Kita melanjutkan kompetensi dasar minggu kemarin, yaitu tentang 3.7 dan 4.7. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama, peserta didik dapat mengetahui definisi kerucut dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui jaring-jaring kerucut dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan rumus luas permukaan kerucut. Peserta didik dapat menentukan rumus volume kerucut. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume kerucut. Yang keenam, yaitu peserta didik dapat mengetahui definisi bola dengan benar. Peserta didik dapat menentukan rumus luas permukaan bola. Peserta didik dapat menentukan rumus volume bola. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bola. Langsung saja kita masuk ke materi. Pertama itu tentang kerucut. Apa sih kerucut itu? Jadi kerucut itu adalah bangun ruang sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tabung dengan mengubah tutup tabung menjadi titik. Nah, titik ini biasanya disebut dengan titik puncak. Adapun kerucut itu adalah merupakan limas dengan alas lingkaran. Nah, ini adalah contoh bentuk kerucut yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti topi ulang tahun, caping yang sering dipakai petani untuk ke sawah atau ke kebun, dan ada juga yang sudah tidak asing lagi yaitu crown dari es krim. Selanjutnya jaring-jaring kerucut. Apabila sebuah kerucut kita buka, maka akan terbentuk jaring-jaringnya. Nah, yang terdiri dari juring, selimutnya itu juring, dan lingkaran. Bisa kita lihat seperti ini. Ini adalah selimutnya, jadi kalau dibuka akan bentuk juring dan sebuah lingkaran. Nah, untuk mencari luas permukaan kerucut, itu ada pernyataan yang mengatakan bahwa luas permukaan ekuivalen dengan jumlah semua luas bangun penyusun dari jaring-jaring kerucut. Kita sudah mengetahui jaring-jaring kerucut itu terdiri dari satu lingkaran dan satu selimut yang berbentuk juring. Sehingga untuk luas permukaan kerucut itu adalah jumlah dari luas lingkaran ini ditambah dengan luas juring tadi. Kita ketahui bahwa luas lingkaran rumusnya yaitu VR kuadrat ditambah dengan luas juring yang rumusnya yaitu VR dikali S atau panjang garis pelukis. Sehingga untuk luas permukaan kerucut yaitu VR dikali R ditambah S. Nah, untuk mencari panjang garis pelukis dari juring itu kita menggunakan Pitagoras. S sama dengan R kuadrat atau jari-jari ditambah dengan T kuadrat atau tinggi kuadrat diakarkan. Selanjutnya, untuk menemukan volume kerucut kita bisa melihat gambar di bawah ini. Kita lihat terdapat 3 kerucut dan 1 tabung. Nah, volume dari 3 kerucut ini sama dengan volume 1 tabung. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa 3 volume kerucut sama dengan volume tabung. Nah, jadi volume kerucutnya yaitu sepertiga dari volume tabung. Pada pembelajaran sebelumnya, kita ketahui bahwa volume tabung itu rumusnya yaitu VR pangkat 3. PR kuadrat dikali tinggi. Sehingga untuk volume kerucutnya itu sepertiga VR kuadrat dikali tinggi. Adapun contoh soal dari kerucut, kita lihat dari materi kerucut. Yang pertama yaitu hitunglah luas permukaan kerucut di samping. Kita ketahui bahwa diameternya 16 cm dan tingginya 15 cm. Nah, karena luas permukaan itu rumusnya yaitu VR dikali R ditambah S, dan kita belum mengetahui S-nya, kita cari dulu S-nya atau panjang garis pelukisnya dengan menggunakan Pitagoras.
S sama dengan akar dari R kuadrat atau jari-jari kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Sehingga akar dari 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat didapatkan yaitu 17. Setelah kita tahu panjang garis pelukisnya, kita substitusikan ke rumus luas permukaan kerucut. Sehingga luas sama dengan PR dikali R ditambah S. Kita substitusikan V dikali 8 dikali 8 ditambah 17, sehingga kita dapatkan 8 dikali 25 pi yaitu 200 pi. Jadi untuk luas permukaan kerucut ini yaitu 200 pi cm persegi. Selanjutnya yaitu hitunglah volume kerucut di samping. Nah, tadi kita menghitung luas permukaan, sekarang kita menghitung volume dari kerucut. Kita lihat pada gambar ini diameternya yaitu 24 cm dan garis pelukisnya 20 cm. Karena rumus volume itu menggunakan tinggi, jadi kita cari dulu tingginya. Kita menggunakan Pythagoras. Tinggi sama dengan akar dari panjang garis pelukis dikuadratkan dikurang jari-jari dikuadratkan. Sehingga tinggi sama dengan akar dari 20 kuadrat dikurang 12 kuadrat, didapatkan hasilnya yaitu 16 cm. Sehingga untuk volumenya kita mau substitusikan nilai yang sudah kita dapatkan. Volume sama dengan sepertiga pi R kuadrat dikali tinggi, sehingga sepertiga pi dikali jari-jarinya 12 dikuadratkan dikali tingginya yaitu 16. Sehingga didapatkan hasilnya yaitu sepertiga dikali 144 dikali 16 sama dengan 768 pi. Jadi untuk volume kerucut yang ini yaitu 768 pi meter kubik. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi bola. Apa sih bola itu? Jadi, bola adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk dari tahi dan lingkaran yang memiliki jari-jari sama panjang dan berpusat pada titik yang sama. Nah, bola ini hanya memiliki satu sisi yang merupakan sisi lengkung. Ini yang dimaksud dengan sisi lengkung. Nah, contoh bola yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Bentuknya ada bola sepak, bola voli, bola kasti, ada bola basket, ada kelereng juga, dan masih banyak yang lainnya. Luas permukaan bola. Archimedes menyatakan bahwa sebarang tabung yang memiliki jari-jari yang sama dengan jari-jari bola dan tingginya sama dengan diameter bola, maka luas permukaan tabung itu sama dengan 3/2 kali luas permukaan bola. Jadi kita ketahui bahwa perbandingannya itu 2/3. Kita ketahui pada pembahasan sebelumnya bahwa luas permukaan tabung itu yaitu 6 VR kuadrat. Nah, di pernyataan Archimedes tadi menyatakan bahwa luas permukaan bola itu 2/3 dari luas permukaan tabung. Sehingga 2/3 dikali luas permukaan tabung tadi 6 VR kuadrat, didapatkan hasilnya 4 VR kuadrat. Jadi untuk luas permukaan bola itu sendiri yaitu 4 VR kuadrat. Begitupun dengan volume bola. Nah, volume bola itu adalah 2/3 dari volume tabung. Kita ketahui bahwa volume tabung itu rumusnya adalah 2V dikali R pangkat 3. Kita masukkan, jadi untuk volume bola yaitu 2/3 dikali volume tabung yaitu 2V R pangkat 3, didapatkan 4/3 dikali V R pangkat 3. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, hitunglah luas bola di samping. Nah, diketahui di gambar bola ini adalah diameternya 10 cm. Jadi kita cari jari-jarinya terlebih dahulu, sehingga jari-jarinya itu setengah dari diameter, setengah dari 10. Maka setengah dari 10 sama dengan 5 cm. Untuk rumus luasnya yaitu 4 dikali VR kuadrat. Jadi 4 dikali V, jari-jarinya yaitu 5 dikuadratkan sehingga 4V dikali 25 sama dengan 100 pi. Jadi luas bola ini adalah 100 pi cm persegi. Contoh soal berikutnya yaitu hitunglah volume bola di samping jika diketahui jari-jarinya 12 meter. Nah, jari-jari bola sudah kita ketahui, maka kita masukkan ke dalam rumus. Kita tadi sudah mendapatkan rumusnya. Untuk volume bola yaitu 4/3 dikali V dikali R pangkat 3. Kita substitusikan angkanya 4/3 dikali pi, jari-jarinya tadi 12 dipangkatkan 3, sehingga 4/3 pi dikali 1728 kita dapatkan hasilnya yaitu 2304 V
Jadi untuk volume bola ini yaitu 2304 Pi meter kubik. Baiklah, itu saja materi kita hari ini. Bila ada yang ingin ditanyakan, kebingungan boleh ditanyakan. Bapak akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.